Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uts li jami'in nas huda wa rahmah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq an-nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kepada para orang tua, para habaib, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin walaupun tidak bisa mencapai pada syukur yang sebenarnya. Karena kenikmatan Allah Rabbul Alamin yang sudah kita terima saja pun, seandainya kita hidup ribuan tahun tidak akan pernah bisa kita syukuri. Tetapi minimal setiap hari kita latihan agar kita mendidik diri kita mengerti, mulai dari hal yang kecil sampai pada hal yang besar. Mendapatkan air satu gelas, segeralah ingat Allah karena Dia pemberinya. Mendapatkan kopi satu gelas, ingatlah pemberinya karena Dialah yang menganugerahkan. Dan nikmat yang paling hebat yang apabila dia hilang, kita akan susah dan kita akan berobat, berapapun biayanya akan kita lakukan. Apa? Enggak usah yang banyak, ngedip. Orang jangan lagi nggak bisa ngedipnya nggak kompak aja sebelah saat lain-lain. Atau ngedip kita dikasih bunyi ini semua nih. Orang ngedipnya bareng nggak semua nih? Kira-kira kalau dikasih ngedip bunyinya cep cep, ada yang bisa ngomong, ada yang denger nggak kira-kira? Saya akan mulai pembicaraan saya dengan sebuah cerita yang insya Allah saya berharap jika memang hati itu ada Nabi SAW akan bisa memahami cerita yang insya Allah akan saya sampaikan. Dulu juga. Bukan ini yang baik-baik, banyak yang dulu sini. Ya, kalau sekarang ini kadang-kadang baik, kalau lagi benar. Lagi senewan, sholat aja 4 rakaat, bingung. Udah 4 baru 3. Untung ulama kasih jalur, ada sujud sahwi, tambahin 1 rakaat sujud sahwi. Kalau enggak, bisa balik lagi dari awal. Ada orang sebelah mau nanya, bubar sholat. Dulu ada seorang raja, yang namanya raja tuh pasti punya istana, hartanya berlimpah, punya istri lebih dari 1, tapi bener nggak menghayal. Ya, tadi Habib Hanif nggak berani bilang kata kita. Mudah-mudahan kita yang udah jadi pengantin lagi nggak berani tuh pakai kata kita, nggak berani. Amin ya doa. Allahumma ighfir khayyalana wa khayyalakum. Amin. Paham itu? Ini raja punya banyak budak. Tiba-tiba raja ini jatuh cinta sangat luar biasa kepada budaknya, justru yang paling jelek. Geger istana. Raja buta, nggak punya otak, kayak nggak ada perempuan lain. Padahal budak yang cantik banyak. Pun
pun kalau mau kawin dengan perempuan merdeka juga bisa. Mau pilih anak raja manapun pasti diterima. Gitu kan? Raja dari mulut ke mulut ngomong, raja dengar. Senyum raja, nggak marah. Senyum. Panggil ajudan Perdana Menterinya. Kemari kau. Ini umat ini ribut di depan ini. Kata raja, tolong 2 hari dari hari ini bikin acara. Undang Perdana Menteri semua, pembesar-pembesar undang, dan istri-istri mereka juga undang. Kita kalau nggak kaya begini nih, bertemu. Kalau kang ceramah di belakang lagi nyatet nih buat modal nih. Akhirnya baik Tuan, ya mulai baik. Undang semua. Setelah undangan diberitahukan semuanya sudah diundang, lapor lagi, sudah undangan sudah kami sampaikan semua kepada Perdana Menteri, pembesar-pembesar dan istri-istri mereka. Raja bilang lagi, nanti kalau Perdana Menteri dan istri-istri mereka datang, juga pembesar-pembesar itu datang, keluarkan gelas-gelas yang biasa aku pakai untuk menerima tamu negara, kalau kata kita begitu. Setelah gelas mereka sudah pegang satu persatu, tuangkan minuman, tapi katakan kepada mereka jangan minum sebelum aku datang. Jadi keluarin minuman semua, pegang gelas. Akhirnya dikasih tahu sama Perdana Menteri, la tashrabu, jangan minum dulu. Kemudian raja keluar. Raja keluar, panggilnya Perdana Menteri. Panggil budakku yang jelek itu. Kayaknya nggak enak kalau bilang jelek, kurang cakep. Dipanggil. Masuk dia dengan percaya diri. Begitu si budak ini masuk, semua mata mandang dengan pandangan yang sangat sinis. Kata raja, berikan juga gelas kepadanya sebagaimana gelas yang kau beli kepada yang lain itu. Kasih gelas. Nggak nerima yang lain. Ya, merasa nggak pantas. Budak bisa nyampur sama istri pembesar. Pegang gelas juga sama dengan kita. Nggak mau mereka dibersamakan. Makanya kita bersyukur nih dengan adanya maulid. Ini maulid didikan para aulia dan ulama. Ntar nasi dikasih senampan-senampan, dagingnya di tengah atuh. Itu diajarin sosial. Ya, diajarin sosial. Yang mau makan lihat dulu ada yang tua, nih kalau ada yang tua tawarin yang tua dulu. Tonton, abah atau siapalah begitu. Yang tua balikin lagi ke yang muda. Udah kamu duluan, oh enggak, kata yang muda, antum duluan. Tapi jujur sama mudanya, jangan tidak berpegang urat terus. Nenggang-nenggang, kejepret ini. Setelah dituangin minuman si budak itu, raja yang perintahkan, "Ishrabu." Minum semua, termasuk si budak minum. Dengan pandangan mata nggak suka daripada istri-istri itu. Akhirnya setelah selesai, habis itu minuman, kata raja apa? Tolong gelas yang ada di tangan kalian pecahkan, banting ke lantai. Gak ada yang ngerjain, gelas bagus. Kecuali si budak. Langsung dibanting sama si budak. Semua kaget. Menurut mereka apa? Kurang ajar. Mereka tunggu, raja pasti marah. Gak tahu raja senyum. Tadi, dipanggil raja suruh mendekat. Kata raja, kenapa kau banting dan kau pecahkan gelas itu? Apa kata ini budak? Ya Maulai, gelas yang aku pegang adalah milikmu. Aku pun milikmu. Ketika kau perintahkan aku untuk membanting dan memecahkan gelas itu, halangan apa yang membuat aku tidak melaksanakan perintahmu? Aku lebih suka dibilang gila daripada dibilang durhaka. Faham? Nyambung. Orang yang tergila-gila kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
telinganya nggak boleh dengar nama Muhammad. Bisa dapat yang Habib Hamid tadi cerita, bisa dapat, nggak pakai capek. Sholawat nggak disuruh wudhu dulu, nggak suruh nutup aurat, nggak suruh madep kiblat. Lu mau nyungsep di lubang kaki di atas, sholawat tetap 10 balasannya. Itu kalau nggak khusyuk, kalau khusyuk nggak bisa dihitung. Ini sekarang kita lihat di acara-acara besar Islam, orang ngucapin salam aja jawabnya malas-malesan. Padahal emang ribet kalau ngomong sama orang yang nggak ngerti. Kalau ngomong sama orang yang ngerti enak. Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam salah satu ungkapannya menyatakan, ini sering saya sampaikan. Masyikama majma'il maulid yujadil qurub. Tidak ada peringatan seperti maulid, karena dapat menghilangkan susahnya hati. Sekaranglah wagad ya na'asi idza badatu. Sekarang waktunya kalau kau ingin tobat, wahai orang yang tukar maksiat. Jadi ternyata maulid bisa jadi sarana minta ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Peringatannya memang bid'ah. Jangan ngambek kalau dibilang maulid bid'ah, jangan ngambek. Maulid bid'ah, ya caranya. Maulidnya nggak bid'ah, caranya bid'ah. Gedumbrang gedambrung, gedumbrang gedambrung, gedumbrang gedambrung. Ya, itu bid'ah. Tapi maulid itu sendiri tidak bid'ah, karena pelaku pertama maulid adalah Rasulullah SAW. Dengan beliau berpuasa di hari Senin. Terus mau bicara masalah muji Nabi, nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Imam Abdurrahman ratusan ribu hadis, hafal ratusan ribu hadis, hafal. Kita baca kuliah aja satu, kadang-kadang udah mandiri di situ. Udah kepanjangan keluar gini. Wala antum abidun ma'bud wala ana abidun ma'bud. Nangis ujung-ujungnya. Beliau saja sudah nyerah. وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن وأعرب عن فضائل التوراة والزبور والفرقان والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله بين رؤيته وكلامه وقارن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه. صلوا. Kita jerit-jerit begini nih, ada orang yang kagak demen maulid bilang apa orang gila gitu. Saya cuma mau kasih tahu, emang di sorga semuanya orang gila, nggak ada yang waras. Tapi gilanya bukan gila mobil, gilanya bukan gila rumah, gilanya bukan gila harta, tergila-gila kepada Allah Rabbul Alamin, tergila-gila kepada Rasulullah SAW. Kalau mau tahu, kita nih Habib, ini bukan mutlak modal dari kita, ini bukan. Sebab An-Nabi sudah menyatakan, la yu'tillah bi ahadin khamsan illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra. Allah tidak akan berikan 5 perkara kepada seseorang melainkan hadiahnya sudah disiapkan 5 perkara. Jadi kalau Allah mau kasih kita hadiah 5 macam, kita aja bisa dibikin supaya bisa ngerjain 5 perkara. Apa yang pertama? La yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Tidaklah seseorang diberikan sadar sehingga bisa menjadi orang bersyukur, melainkan nikmat akan ditambah oleh Allah, sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jadi Allah kalau mau kasih kita hadiah, walau kitanya nggak mau, dikasih. Seperti apa? Kasih sayangnya. Allah kalau sayang bukan seorang hamba, nggak perlu nanya hamba itu. Begitu pula kalau mau menyesatkan hamba, nggak pakai lihat imamahnya, nggak pakai lihat jubahnya, nggak pakai lihat pesantrennya, garing aja udah gitu aja. Udah kalau Allah mau dibakar neraka, garing tuh. Alhamdulillah. Buka jalan, buka jalan, buka jalan.
Buka jalan. Ahlan sahlan Habiban Ahmad. Puntel, buka jalan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi' ashani wa naraji. Ya Rasulullah, buka jalan. Mau sayang kepada seorang hamba, walau hamba itu nggak mau, tetap disayang. Cuma mas kawin sayang Allah ini berat. Apa-apa, dia aja, tenang. Di YouTube juga ada iklan, tenang aja. Sallu ala Nabi. Saya mau nanya sekarang. Saya yakin semuanya pembohong, termasuk saya. Mau disayang Allah? Rezekinya makmur insya Allah. Amin. Oh, lebih rame. Pak Allah. Sekali lagi saya tanya, mau disayang Allah? Mau. Allah Al-Khaliq. Kalau sayang kepada makhluknya, mas kawinnya yang ke makhluk tuh nggak mau. Untung malaikat nggak punya penyakit bingung. Kalau malaikat punya penyakit bingung, repot ngurusin orang model kayak kita. Kalau sahabat jelas, sekali Islam langsung berkata, amut wala tamut ya Rasulullah. Biarkan kami yang mati saja, engkau ya Rasulullah. Oh, kalau kita, wah. Kalau dalam debat dibilang, wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Kalau dirinya diapa-apain, maafin. Wa idza dhayya haqqallah lam yakum ahadun li ghadabihi. Tapi kalau agama dimain-mainin, tidak ada orang satupun yang berani menenggadahkan kepala karena Rasulullah marah. Kalau kita terbalik agama, bodoh amat. Yang penting kebun gua pagernya enggak bergeser. Yang penting dompet gua isinya penuh. Yang penting mobil gua bagus, pengikut gua banyak. Bincini. Paham ini? Maharnya apa kalau Allah cinta sama kita? Dikasih pilek. Enak pilek. Baru mau pilek aja tuh minum obat. Sebetulnya kata Al-Habibul Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini gua ngomong wali, ini jangan ngomong sama dia ya. Enggak dibilang halu. Ini mau buat kita aja nih. Paham ya? Itu orang kalau dikasih pilek mesti bilang. Sebab Allah sedang menghindarkan orang itu dari penyakit juzam. Kalau tidak salah beliau ngomong seperti itu. Jadi orang dikasih pilek tujuannya supaya nih, wah orang bisa gila kalau lendirnya penuh di otak nih. Orang kan bisa gila ada dua macam. Ada kalanya lendir kebanyakan, ada kalanya kelamaan gak punya duit. Yang mana yang paling benar? Bocah. Mau diam sok-sokan kayak mau nangis, air matanya nggak keluar tapi kagak nangis, kagak enak banget lihat orang mukanya ekspresi nangis tapi air matanya nggak keluar. Nah, gue liatnya. Udah ngasih duit ngikut maulid kagak, makan paling banyak. Bawa kantong plastik lagi. Iya. Udah gitu kan kita mau pulang salaman, habis makan salaman, belum cuci tangan kita amis. Kucing tuh ngikutin kita, sampai kita dekat ke kucing, buat makan. Ini saya ulang-ulang nih, karena memang kejadiannya itu ulang-ulang sih. Kata yang pernah dengar, tahun kemarin diomongin tuh, iya emang gue ulang-ulang. Selama belum ada yang insya mau ulangin aja tuh. Jadi hati kita diberikan ngerti, uruf. Begitu dapat kopi, ingat yang ngasih Allah.
Kelihatannya doang kopi segelas, tapi mata setuju kopi warnanya hitam. Begitu diangkat, kita tahu pegangan cangkir. Megangnya juga, cara megangnya dikasih tahu, akal punya ukuran. Seperti orang bawa motor, ngegas pakai ukuran, dikasih akal. Bayangin kalau kena nggak punya ukuran. Kasih jalan, buka jalan, buka jalan, buka jalan. Habib Hud, ahlan sahlan. Buka jalan, nggak usah pakai salaman, ngasih amplop kagak. Saya lagi mau ngomong DPR nih, supaya bikin undang-undang orang kalau salaman gak ada duitnya tangkep, yang ngasih salaman tangkep, yang salaman tangkep. Ini sebelum saya lanjut, saya kasih tahu nih ya, kalau yang enak-enak sama saya tolong tahan aja. Paling-paling pulang minum kolak angin ntar. Bukannya hati kudu bener Pak, di tempat molen kudu polos-polosan gitu. Enggak demen juga udah demen-demenin aja. Jadi nggak nyeksa diri. Dikasih pilek, mata ngedip nggak bareng, bingung kita. Jenderal, anak buahnya setiap ketemu langsung tegak. Iya, padahal lagi puyeng koyo langsung. Coba jenderal yang bintangnya paling tinggi kasih ceputan 3 hari, nggak bakal apel, nggak bakal. Barisan, saat di tempat, gerak. Kepada gue hilang, wibawanya hilang. Manusia jangan dagu, jangan pakai dagu, manusia jangan dagu. Makanya ajak ini akal sama hati, kenalin Allah. Sholat jangan cuma tahu rakaat doang 4. Rakaat 4 tahu, bacaan tahu, apa tahu. Tapi pernah tahu nggak siapa yang ngasih bantuan mau sholat? Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha